Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi teman-teman. Saya akan coba ngebahas terkait dengan pertanyaan dari salah satu teman kita yang masuk ke dalam inbox saya, yang menanyakan terkait dengan reference check, atau kalau kita boleh katakan dengan bahasa kita sendiri adalah menanyakan terkait dengan latar belakang diri kita oleh para recruiter atau HR. Nah, sebenarnya apa sih reference check itu? Nah, teman-teman masih penasaran kan? Saya akan coba jelaskan terkait dengan reference check di video kali ini. Tidak terlalu lama, hanya singkat saja. Tapi semoga bisa bermanfaat buat teman yang menanyakannya ya. Semoga teman-teman yang juga penasaran terkait dengan reference check, boleh langsung cek video saya. Kita akan coba bahas sedikit. Dan nanti apabila ada pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan kamu ke dalam inbox saya lagi, sehingga kita bisa belajar bersama lagi. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, silakan subscribe di channel saya, dan nanti masih banyak lagi video-video saya. Semoga bisa membantu teman-teman dan kita juga untuk belajar bersama ya. Baik, sebenarnya apa sih reference check dan bagaimana triknya untuk menghadapi hal tersebut. Nah, yang patut teman-teman ketahui sebenarnya, reference check itu biasa dilakukan pada saat kita proses seleksi. Dan biasanya sih di akhir-akhir ya, di akhir-akhir proses seleksi. Terutama kalau misalkan teman-teman misalkan melamar ke suatu perusahaan, dan biasanya teman-teman akan diminta untuk mengisi form aplikasi, dan di situ akan diminta siapakah yang bisa memberikan referensi atas diri Anda. Begitu biasanya kan. Nah, teman-teman berikanlah nama-nama yang memang mengenal diri teman-teman, bukan asal memberikan nama. Takutnya apabila kita benar-benar menelpon ke nama-nama tersebut, pada saat kita telepon justru dia tidak mengenal. Nah, itu sangat merugikan buat teman-teman. Karena biasanya yang ingin kita tanyakan adalah bagaimana teman-teman bekerja dan bagaimana teman-teman pada saat bekerja dengan orang yang ditelepon. Nah, biasanya yang akan ditanyakan itu macam-macam teman-teman. Bisa saja yang teman-teman cantumkan bisa atasan, ya biasanya kan atasan nih. Nah, jangan lupa nih, jangan sampai pernah kejadian tidak enak dengan atasan, sehingga pada saat atasan teman-teman atau ex atasan teman-teman ini ditelepon, kemudian ditanya oleh kita gitu ya sebagai seorang HR atau recruiter, dan dia menjawabnya apa adanya dan seperlunya, dan sehingga tidak bisa membantu memberikan resume yang baik terhadap diri kita, kan sayang ya. Jadi teman-teman diharapkan memberikan nama-nama yang memang bisa membantu. Ya kalau boleh saran, saya memberikan saran kepada teman-teman, sebelum teman-teman menuliskan nama atasan atau ex atasan teman-teman, silakan konfirmasikan dulu ke ex atasan teman-teman atau ex bos teman-teman itu tadi. Tanyakan, Pak, Bu, Mas, Mbak, boleh nggak namanya saya cantumkan di sini sebagai pemberi referensi. Kalau misalkan nanti ada yang menelpon, silakan tolong bantu saya untuk merekomendasikan saya dalam pekerjaan yang sedang saya lamar. Nah, lebih baik kan seperti itu ya. Jangan sampai put nama asal gitu ya di situ, sehingga pada saat ditelepon orang ini malah bingung. Saya nggak terlalu kenal, sayangnya baru kenal berapa bulan, tapi yang saya tahu gini. Nah, yang tahu hanya kulitnya saja, itu kan sayang sekali. Dan yang dipastikan adalah memang berhubungan dengan teman-teman ya, terutama kalau teman sudah pernah bekerja. Biasanya ada beberapa hal kenapa perusahaan itu ingin mengetahui kira-kira kenapa teman-teman ini bisa nggak bekerja di tempat yang lama, sehingga nanti kan kita akan proyeksikan kan di tempat yang baru tuh kira-kira cukup berhasil juga atau tidak, begitu. Dan biasanya ada beberapa kategori kan, tadi saya bilang ada ex atasan atau juga dengan teman-teman. Nah, pertanyaannya apabila teman-teman belum pernah bekerja nih, akan memberikan referensi ke siapa? Kalau saya boleh usul, mungkin dosen atau dosen pembimbing, atau mungkin kepada ketua senat, ketua BEM yang memang pada saat itu kenal dengan teman-teman. Nah, itu sangat bisa memberikan rekomendasi atas diri teman-teman. Atau teman-teman pernah membuat suatu kegiatan di kuliah dan ketua panitianya adalah teman Anda, ya silakan aja direferensikan sebagai nama-nama yang berhak untuk ditelepon, menanyakan tentang diri teman-teman. Gitu ya. Kemudian prosesnya seperti apa sih sebenarnya? Perusahaan itu seperti saya bilang tadi tentu akan menanyakan bagaimana teman-teman bekerja di tempat yang lama. Nah, sebenarnya juga kita berharap teman-teman bekerja nanti di tempat kami atau di tempat yang baru nih, perusahaan yang baru, teman-teman juga bisa menghasilkan kinerja yang cukup baik. Dan kalau misalkan ada kekurangan seperti apa sih? Sehingga kita bisa menghadapi kekurangan itu dan juga bisa kita kembangkan di perusahaan yang baru.
Misalkan seperti itu. Dan misalkan ada kekurangan, ya kira-kira bisa kita hindari nggak kekurangan ini? Kalau misalkan memang tidak bisa sama sekali, ya tentu kita tidak akan menerima teman-teman. Tapi kalau misalkan memang ini hanya hal kecil saja atau hal sepele, dan kita berharap itu bisa kita rubah atau kita bantu, kita develop untuk semakin membaik, ya tentunya itu akan sangat membantu buat informasi di perusahaan yang baru. Gitu, sehingga orang yang akan menjadi atasan teman-teman nantinya akan mempunyai informasi lebih atau cukup akurat terhadap teman-teman, ya. Jadi nggak khawatir seperti kucing membeli kucing dalam karung, kan bahaya juga. Kita nggak tahu nih kucingnya galak, nyakar atau gimana, atau menggigit malah begitu kita ambil dari karung. Nah, berharapnya teman-teman justru begitu memang nanti masuk ke dalam dunia baru, justru akan menjadi yang terbaik gitu. Makanya kenapa juga ada pertanyaan di CV atau di aplikasi itu, achievement teman-teman seperti apa? Karena kita berharap teman-teman akan mengulang kembali achievement teman-teman atau pencapaian positif teman-teman di perusahaan yang baru. Begitu teman-teman. Nah, referensi ini tentunya yang bisa memberikan beberapa masukan ya, dukungan atau misalkan informasi aktual, akurat yang memang cukup membuat teman-teman bisa menjadi nilai plus buat nanti diproses di tempat yang baru atau yang sedang diproses. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan tentunya kalau teman-teman ingin dilihat kira-kira kemampuan leadership, ya tentu teman-teman bisa memberikan beberapa channel atau beberapa rekomendasi. Yang bisa memberikan rekomendasi atas teman-teman adalah mungkin mantan anak buah yang mungkin yang capable ya untuk memberikan rekomendasi terhadap teman-teman, sehingga dia bisa memberikan masukan bahwa teman-teman bisa memberikan kemampuan leadership yang cukup baik atau kemampuan manajerial dan lain-lainnya. Ya tentunya biasanya memang atasan yang akan lebih tahu, terutama kalau teman-teman dalam proses middle level. Tentunya yang bisa teman-teman berikan adalah posisi di atas teman-teman untuk memberikan rekomendasi terhadap teman-teman. Begitu. Jadi bukan asal memberikan rekomendasi ya, karena kalau kita memberikan asal rekomendasi akan salah tuh akibatnya. Nah, saya pernah punya pengalaman nih teman-teman, ada 2 pengalaman. Yang pertama adalah pada saat saya interview dengan seseorang gitu ya, dia masuk ke dalam ruangan dengan PD-nya, dia mengunci pintunya, bayangkan dia mengunci pintunya sendiri dan juga kunci tersebut masukkan di dalam kantongnya. Ini kejadian nih. Saya pernah kejadian seperti itu di kantor yang saya yang lama. Dan ternyata dalam CV-nya memang ada keanehan. Di saat itu yang saya pastikan pertama adalah CCTV dalam ruangan interview. Ada apa tidak nih? Oh, ada. Kayaknya nyala nih, aman lah. Dan di luar ada security atau resepsionis. Berarti kalau ada terjadi apa-apa di dalam ruangan yang terkunci, saya masih aman. Ya, saya coba tampilkan kondisi yang normal dan juga ramah, karena kan saya juga ingin menampilkan bahwa perusahaan ini juga baik untuk Anda atau baik untuk si kandidat tadi gitu. Nah, saya tanya dari CV dan ternyata ada keanehan di CV-nya saya bilang tadi. Teman-teman bisa pastikan ya, bisa perhatikan nih. Di CV-nya anggaplah pada saat itu tahun 2000 sampai tahun 2005 kerja di PTA. Tahun 2006 sampai 2008 di PTB. Tahun 2012 sampai 2017 di PTC. Nah, pada saat itu saya tanya, ada keanehan di CV-nya. Mungkin teman-teman juga bisa perhatikan kan. Tadi tahun 2000 sampai tahun 2005 di PTA, tahun 2006 sampai tahun 2008 di PTB. Kemudian selanjutnya sampai tahun 2010 sampai tahun 2013 sampai 2017 ternyata di PTC. Kan ada kekosongan tuh tahun 2008 sampai tahun 2010-an atau 13 tadi. Nah, begitu saya tanya, dia nggak mau jawab. Wah, saya tanya nggak mau jawab lagi. Sampai 3 atau 4 kali saya tanyakan, dia muter sampai akhirnya dia nyerah dan dia memberitahukan saya dan sempat dipenjara. Bayangkan, saya berada dalam ruangan dengan orang yang pernah dipenjara. Ya mungkin saya tidak menyalahkan yang bersangkutan lah, tapi kan tetap ya dalam diri manusia pasti ketakutan juga. Jangan-jangan gitu ya. Dan ternyata waktu saya tanyakan, dia pernah kejadian yaitu mengambil kertas A4 yang 1 rim gitu ya, dan jumlahnya memang nggak banyak tapi sering dia ambil. Dan tentunya kan kalau kehilangan, pihak GA juga pasti akan merasa aneh. Perasaan stoknya kemarin sekian, kok cepet banget habis gitu. Setelah dicek ternyata memang di CCTV ada yang mengambil. Nah, orang ini akhirnya diproses dan ternyata dipenjara karena pada saat itu prosesnya sampai akhirnya dipidana dan yang bersangkutan tidak bisa mengganti rugi, akhirnya dipenjara dalam jangka berapa bulan. Nah, sayang kan. Nah, begitu kita tanyakan pada saat itu ternyata memang yang bersangkutan kekurangan uang untuk membiayai hidup keluarga. Memang kasihan menurut saya sih pada saat itu kejadiannya.
kalau saya mendengar cerita dari yang bersangkutan ya. Tapi ya memang kejadian seperti itu tidak bisa dimaafkan teman-teman. Walau bagaimanapun cara dia ada salah. Sehingga pada saat itu saya coba cek ke salah satu HR-nya. Saya minta izin karena juga yang bersangkutan menuliskan nama HR-nya kebetulan di dalam form aplikasinya. Kemudian saya minta izin kepada yang bersangkutan dengan alasan bahwa saya ingin menanyakan tentang kinerja kamu di tempat-tempat perusahaan sebelumnya di PTA dan PTB gitu ya. Dan akhirnya pada saat itu saya telepon dan benar kejadiannya. Pada saat itu kejadiannya dia dicek, kemudian dikumpulkan orang-orang yang dicurigai, kemudian CCTV-nya dikeluarkan, dan akhirnya mau nggak mau dia mengaku pada saat itu menurut si HR dari perusahaan tersebut. Yang bersangkutan sih HR-nya menyatakan bahwa orangnya cukup baik Pak sebenarnya, tapi memang hanya kejadian itulah yang merusak karirnya dia. Sehingga mungkin dia baru dapat pekerjaan juga cukup lama kan, beberapa tahun kemudian dia baru bisa dapat pekerjaan dan akhirnya mungkin sekarang ngelamar ke tempat bapak, dibilang begitu orang HR-nya. Ya akhirnya saya pertimbangkan, kemudian saya diskusi dengan internal, akhirnya kita putuskan tidak kita ambil karena kita takut juga mendapatkan orang seperti itu karena kita tidak ingin mengambil resiko lah. Karena kalau kita ambil resiko kan nanti disalahkan ujung-ujungnya kita juga sebagai orang rekruter atau HR di awal yang melakukan proses seleksi tadi. Ntar kalau kejadian lagi, begitu ada data tersebut yang dia pernah kejadian di tahun sebelumnya, sehingga disalahkan kita. Kita nggak terlalu hati-hati dan kita tidak menghindari. Begitu teman-teman, itu yang pertama. Yang kedua, di kantor saya yang lama di bidang keuangan juga, saya pernah mendapatkan kandidat pada saat itu bolong juga selama 1 tahun gitu ya. Begitu saya tanyakan juga tidak ada menjawab. Namun saya minta izin juga untuk menanyakan referensi terhadap dirinya dia. Dan akhirnya diberikan nomor atasannya dia di kantor yang lama. Waktu saya telepon, saya tanyakan kepada yang bersangkutan, kebetulan ibu-ibu atasannya, saya tanyakan, Bu, mohon maaf, saya dari kantor ini kebetulan mantan bawahan ibu atau tim ibu melamar ke tempat kami. Kami ingin menanyakan bagaimana kinerja orang yang bersangkutan. Ya, disampaikan memang cukup baik orangnya, cukup bagus, dan juga pekerjaannya juga yang dijalankan juga cukup baik. Cuman hanya pada saat itu yang bersangkutan ternyata resign karena hal pribadi. Nah, saya tanyakan kenapa gitu. Dia malah ketawa, loh Bapak tidak kasih tahu gitu. Tidak Bu, karena yang bersangkutannya bilang dia istirahat di rumah gitu. Dan akhirnya dia masuk kerja ke tempat yang baru. Oh iya betul Bu, iya betul Pak. Pada saat itu ibu ini menyampaikan, yang bersangkutan memang istirahat di rumah karena punya penyakit ambeien. Mungkin bagi dia malu sehingga dia tidak ingin menyampaikan ke Bapak pada saat itu. Dan memang pada saat itu dia operasi dan harus istirahat cukup lama. Karena memang sangat mengganggu dirinya dalam bekerja. Karena tidak bisa duduk dengan lama. Padahal pekerjaannya dia mengharuskan dia untuk duduk karena dia membuat laporan, kemudian respondensi dengan orang-orang, sehingga harus banyak menggunakan email. Sehingga harus di depan komputer. Nah pada saat itu dia memutuskan untuk dia resign dan akhirnya dia sembuh dan dia melamar bekerja kembali. Gitu. Dan akhirnya saya diskusi lagi dengan internal pada saat itu ya akhirnya kita terima karena alasannya bukan alasan yang menurut kami dan takutnya menakutkan kan dan karena penyakit atau alasan kesehatan. Akhirnya kita terima dan alhamdulillah sekarang kalau saya lihat setelah bertahun-tahun karirnya cukup naik dan orangnya juga cukup disukai oleh atasannya sehingga dalam posisi sekarang ini cukup menjanjikan karir dia di perusahaan yang lama. Nah, dua hal yang tadi membuat kami yakin bahwa memang reference check itu cukup penting teman-teman. Jadi jangan dianggap remeh. Dan kalau misalkan dapat reference check yang cukup baik, itu akan mengangkat dia, seleksi dia dan menyebabkan poin plus. Tapi kalau misalkan kita mendapatkan referensinya cukup jelek atau negatif, tentunya akan menjadi poin yang jelek buat diri dia atau kandidat tersebut. Begitu. Nah, terakhir adalah sosial media teman-teman. Kadang-kadang kita akan melihat sosial media dia. Nah, hati-hati teman-teman. Beberapa hal sekarang kan kita tahu ya, pemberitaan bahwa netizen Indonesia punya tabiat yang kurang baik di dunia maya, sering menggunakan kata-kata yang kurang sopan atau tidak baik, bahkan memberikan informasi hoax gitu ya di dalam dunia sosial media kita. Nah, itu juga tidak baik. Nah, biasanya perusahaan juga akan mengecek kegiatannya dia seperti apa, kemudian juga mungkin dia pernah ikut kegiatan yang lain, atau mungkin kita menghindari hal yang radikal. Karena sekarang juga lagi marak nih, ya kita hindari. Jangan sampai nanti malah membawa contoh yang tidak baik di perusahaan. Nah, itu biasa kita cek teman-teman, karena kita takut kalau dia membawa hal yang tidak baik kepada dunia lingkungan baru di perusahaan yang akan dia masuki. Nah, itu sosial media kita cek, mungkin dari saya sebut nama lah, Facebook, Instagram, LinkedIn mungkin malah gitu ya.
dan juga Twitter, kemudian juga mungkin pet dan lain-lain. Nah, itu juga kita lakukan cek dan recheck. Karena kita hindari hal-hal yang tidak baik. Untuk tentunya sebenarnya bukan buat kita juga, tapi buat teman-teman sebagai seorang kandidat. Sehingga teman-teman juga bisa bekerja dengan cukup baik dan tidak ada gangguan dari pihak luar manapun. Nah, kira-kira itu yang teman-teman yang bisa saya sampaikan. Intinya seperti saya sampaikan tadi, reference check itu cukup baik. Dan mungkin kalau teman-teman ada komentar lain, silahkan sampaikan aja di inbox. Nah, kita akan bahas bersama, sehingga kita juga bisa belajar bersama ya teman-teman. Baik, sampai ketemu. Mungkin hanya ini aja video tentang reference check atau memberikan rekomendasi terhadap diri teman-teman di dalam perusahaan. Semoga cukup bermanfaat, sehingga nanti apabila ada pertanyaan silahkan kembali tuliskan lagi di inbox, dan akan saya bahas lagi dan akan coba kita belajar bersama. Apabila teman-teman membutuhkan pembahasan atau pertanyaan tentang hal-hal yang lain, silakan saja inbox ke saya dan kita akan coba bahas di video-video saya berikutnya. Yang belum, saya ingatkan kembali, silakan subscribe, like, dan share, sehingga saya pun akan memberikan video-video terbaru dan juga cukup bermanfaat lagi buat teman-teman, sehingga intinya kita bisa belajar bersama lagi ya teman-teman. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.